Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putrendayani, serta ada dua rekan saya, yaitu Adelia Dekrit Mega Bintang, serta Zakia Ibnu Nizar. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan teori kepemimpinan pelayan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain yang umumnya melalui motivasi untuk bekerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang berlaku. Sebagai manajer atau pimpinan, sudah umum diketahui bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan akan sangat mempengaruhi bagaimana perilaku karyawan atau bawahan tersebut bekerja untuk sampai menuju goals atau tujuan-tujuan yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya untuk contohnya, misalnya menjadi pemimpin di zaman now sangat berbeda dengan pemimpin di era tahun 1970 atau 2000-an. Di mana pada saat itu, seseorang pemimpin tidak hanya menggunakan otoritas atau power yang dimiliki, tetapi juga menggunakan pengaruh untuk menggerakkan orang lain. Dalam menjalankan perannya, seorang pemimpin akan berhadapan segala berbagai macam karakter, pelaku, dan tingkat kematangan kepribadian bawahannya. Hakikat kepemimpinan dan tipe kepemimpinan. Kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin, sehingga dari orang-orang yang dipimpinnya timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan, dan kepercayaan terhadap pemimpin untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut atau tugas-tugas dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Fungsi pemimpin untuk menggerakkan para pengikut agar mereka mau mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan atau dikehendaki oleh pemimpin. Hubungan antara pimpinan dengan orang-orang yang dipimpinnya bersifat yaitu pembimbingan, pemberian arah, pemberian perintah, instruksi, pemberian motivasi, dan pemberian teladan untuk mempengaruhi orang-orang yang di sampingnya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah pengaruh. Ada orang-orang yang tertentu yang dilahirkan dengan bakat sebagai pemimpin. Namun, sebagian besar pemimpin melalui suatu proses tumbuh dan berkembang dari bawah ditempa oleh berbagai pengalaman, ketekunan kerja keras, serta tidak berhenti belajar sepanjang hidupnya. Kualitas pemimpin pada umumnya dibentuk melalui suatu proses yang memerlukan waktu dan upaya yang bukan didapat secara instan dalam waktu singkat. Untuk memimpin atau mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, seorang pemimpin dapat menggunakan tipe dan gaya kepemimpinannya yang demokratis, mengutamakan partisipasi dari yang dipimpin, yaitu paternalistik, birokratis, bebas, otokritis atau otoriter, atau gabungan dari beberapa tipe kepemimpinan tersebut. Kadang-kadang digunakan secara situasional untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kepemimpinan yang melayani merupakan suatu tipe atau model kepemimpinan yang dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan yang dialami oleh suatu masyarakat atau bangsa. Para pemimpin atau pelayanan mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpin di atas dirinya. Orientasinya adalah untuk melayani cara pemandangannya holistik dan beroperasi dengan standar moral dan spiritual. Keutamaan kepemimpinan yang melayani memiliki kelebihan karena hubungan antara pemimpin atau leader dengan pengikut atau follower berorientasi pada sifat melayani dengan standar moral dan spiritual pemimpin. Pelayan mempunyai tanggung jawab untuk melayani kepentingan pengikut agar mereka menjadi lebih sejahtera. Sebaliknya, para pengikut memiliki komitmen penuh dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan.
Seperti yang ditulis oleh Robert Greenleaf, servant leadership adalah seseorang yang menjadi pelayan lebih dahulu, dimulai dari perasaan alami bahwa seseorang yang ingin melayani harus terlebih dahulu melayani. Kemudian, pilihan secara sadar membawa seseorang untuk memimpin dengan cara menempatkan kebutuhan karyawan sebagai prioritas, mengenal kehormatan, dan pentingnya nilai bagi setiap individu dan membantu orang lain dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kesimpulan, dengan demikian, karakteristik utama yang membedakan antara pemimpin pelayanan dengan model pemimpinan lainnya adalah keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya, mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin, sedangkan prioritas kepemimpinan pelayan yang pertama dan utama adalah pada pengembangan bawahan yang menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.